وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Nek pancen condong ngene dancuk kolil melu kono. Gitu loh. Entah sampai kapan, Allahu alam, saya nggak tahu apakah ucapan seperti ini akan dilestarikan sampai ila yaumil qiyamah sebagaimana jargonnya, Allahu alam. Masa ucapan dancuk sampai ila yaumil qiyamah kan ya lucu men ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah ini, saya sedang santai di rumah. Istri saya dan anak saya di ma'had, sedang di ma'had di sebelah sana, kurang lebih 3 kilo, karena yang satu menempuh i'dadud du'at, yang satu menempuh hifdzul Quran, dan anak saya di PAUD di Karimah Ulia, di PAUD di satu ma'had yang besar, mulai dari PAUD sampai di perguruan tinggi dalam satu komplek itu ada, alhamdulillah. Dan saya santai di sini di rumah. Sedikit kita akan berbincang, kita akan ngobrol, tak lain kita akan membahas hal-hal yang memang menjadi salah satu jalan untuk pembuka saudara tua kita agar tersadarkan dan menjadi penguat istiqomah kepada saudara-saudara muhajir akan lebih kuat dalam hijrahnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Setelah kemarin saya membuka sambil santai, membuka alat-alat untuk podcast, ya nyicil alat podcast yang ada beberapa item itu, ada yang komen seperti ini, yang komennya seakan-akan sekarang itu banyak ya di komenan itu, seakan-akan dia tidak saudara tua, seakan-akan dia memposisikan sebagai orang umum. Ya, tetangganya lah, saya tuh bertetangga dengan 354, saya tuh bertetangga dengan Jokam, tapi gini, lalu kemudian menyerang pada JRK. No. Tetangga saya tuh gini, terus JRK itu gini, lah akhirnya konangan. Seandainya memang dia benar-benar tetangganya yang bukan Jokam, mestinya dia terkaget. Kok seperti itu ya, di hadapan saya seperti ini, lalu kok katanya mantan seperti itu. Seharusnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Anda kurang cerdas dalam main politiknya ya. Politiknya kurang cerdas. Jadi kalau takiyahnya kurang cerdas. Kalau seandainya antum itu orang awam, bilangnya gini, malah justru, loh, kok saya lihatnya baik ya, tapi katanya mantan seperti itu. Benar atau enggak ya? Mantan itu lebih tahu kedalamannya. Orang yang mantan penghuni itu lebih tahu tentang keadaan rumahnya. Nah, lalu enggak seperti ini, ternyata setelah seakan-akan menjadi orang yang berbeda, bukan golongannya, bukan saudara tua, lalu menyerang JRK. JRK itu gini. Lah ketahuan lah sudah ini. Jombongi lah, mungkin yang tahu nih yang bohongi itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Salah satunya ada kalimat seperti ini. Katanya, bukan kata, saya baca, saya malas juga nyari. Gini, wong cuman buka seperti itu aja, paket aja kok kemudian di video, kemudian dikirim. Apa sih? Kayak ngono kok dibuka, dadak di syuting kemudian terus diupload. Padahal saya kan niatnya juga satu untuk itu unboxing keadaannya kiriman itu apa, lalu nanti kalau ada semacam komplain nanti saya bisa komplainkan. Nah, satu sisi saya mengambil hikmahnya ya, kita buat untuk
mau'idah lah, mau'idatul hasanah. Sebenarnya kalau saya jawab gini aja, gitu. Kalau saya kemarin membuka unboxing itu menjadi Anda nggak ridho, nggak seneng, sebenarnya kami mantan saya terutama, dan insya Allah mantan yang lain juga sama, ingin menunggu unboxing IR yang akan dibuka di malam Ahad besok, ya. Besok kan minggu pertama, iya, saya besok itu minggu pertama, insya Allah. Nah, itu kan setoran IR dari KU-KU bendahara-bendahara daerah yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran. Cobalah di unboxing ya, di unboxing, dimasukkan YouTube-nya, channelnya apa gitulah. Channelnya adalah Rezeki Nomplo atau dan lain sebagainya lah. Nah, itu di unboxing, kemudian biar masyarakat tahu tentang setoran persenan, setoran infak Anda 10% setiap bulannya yang menumpuk ratusan juta, bahkan mungkin puluhan miliar, mungkin sampai ratusan miliar. Biar jamaah tahu, share lah kepada kelompok-kelompok, di unboxing membuka kiriman dari daerah sini berapa juta, dari sini berapa juta, kemudian dikalkulasi di totalnya berapa, laporkan. Setuju kah? Insya Allah setuju, juga setuju itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, pada pagi hari ini ada kiriman rekaman. Sebenarnya rekamannya saya sudah mendengar, tapi saya cari di beberapa laman YouTube kawan-kawan hijrah belum di upload. Lalu saya ya sudah, ini coba agar saya upload agar ada kesamaan bahwa di Jokam ini memang hal seperti ini memang biasa. Hal seperti ini biasa. Apa sih video itu? Mari kita simak bersama-sama. Bukan video ya, rekaman bersama-sama. Monggo. Ini salah satu pengurus daerah yang sedang berkomunikasi dengan temannya, lalu di voice note dikirim dengan tegas, dengan penggemblengan yang kuat, yang tegas, sehingga jadilah ucapan-ucapan seperti ini. Tafadhol, mari kita dengarkan. Zaman saiki kudu tegas. Gak usah memperdebatkan nek pancen condong ngene Dancuk Kolil melu kono. Gitu loh. Nah, contohnya kowe iki 354 ngono kuwi guyon apa tenanan? Ya kan? Cara tenanan kuwi ngerti jawabane. Karepe jamaah aku ya 3 ya ora Allah Rasul Amir. Keterangannya kan ngono. 5 ke 5 bab, 4 kali keimanan. Tapi nek 354 tanpa arti ya gak iso. Intinya kowe ngerti jawaban. Tapi nek guyon gak saate. Pusat daerah kelompok resik-resik wong sing miring-miring. Dancuk Kolil ben gawe jamaah dhewe gak apa-apa kono gawe dhewe. Sing melu ya kono. Ngono lho. Jadi di mana-mana pusat mau kelompok mau desa yang kira-kira indikasi cutat goreng. Nah, kalau isu-isu yang sensitif ya tidak usah memperdebatkan bagaimana nek pancen kira-kira wis gak cocok karo jamaah iki ya wis metu ae gak masalah. Melu jaringan Kolil kono. Dancuk Kolil. Bener loh. Jujur aku lara ati. Anggere nek wong indikasi melu jaringan Kolil. Orang yang kene tok, yang grup-grup liyane ya ngono. Ngremehne Pak Nur Hasan, nyalahno jamaah iki. Ya kan? Kolil iki opo? Wong gak ngerti, gak tahu, gak
wong gak tahu diri. Wong jamaah ki bener. Rone golek ilmu, orang golek kebenaran agama. Agama ki bener. Contohnya IR bid'ah. Bid'ah kuwi hubungane karo ibadah. Tapi kalau IR kan ijtihad. Ijtihad imam kuwi gandengane ijtihad maksiat apa ma'ruf. Orang hubungannya karena masalah bid'ah. Ijtihad. Mungkin saiki 10%, sok mungkin 100%. Liyo dino mungkin 2%. Ijtihad. Jelas informasi Pak Lukman waktu daerahan, wis saiki gena-genane sing melu kali ya kono metu. Kayak gitu loh. Meskipun mereka upayane sing pengikuti kolili dikandani sing nyang jero aja metu selama rong konangan. Yang kono ae. Ini loh. Nah, mula sebagai mubalik ujung tombaknya keimaman ki ya memperkuat Quran hati jamaah, memperkuat 5 bab karena Allah, memperkuat 4 tali keimanan. Ora kok gembosi pendangkalan. Dan loh. Ini di mana-mana ini beberapa erane ngono kuwi, fasene ngono kuwi. Mula kanca-kanca sapa wae sing indikasi kesana. Aku ya entuk WA-an saka tanpa nama, ya ora mengenalkan diri deh. Ya. Assalamualaikum Ustadz, salam tauhid, guys. Genah ya rai. Terus diri WA tuh wae sekala waca. Karena intinya arah ke situ. Nyalahno Bapak Nur Hasan, menerno dan Cuk Kolil kuwi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama-sama tentang ucapan-ucapan gemblengan beliau. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah wis wong nek sing condong-condong rono kuwi langsung dibersihkan. Ya. Dibersihkan langsung, tim bersih-bersih harus segera bergerak, dibersihkan langsung. Nah, ini sebuah ketegasan yang sangat luar biasa, dan ini insya Allah kalau sama didengar Bapak Imam, langsung ini menjadi tim bersih-bersih pusat mungkin ya. Tukang sapu. Lalu yang kedua adalah sering ucapan-ucapan hujatan kepada Syekh atau kepada Ustadz kami, yaitu Ustadz Khalil Bustami Al-Si, dengan ucapan, mohon maaf afwan saya tirukan misalnya dengan ucapan Dancuk Khalil. Itu ada beberapa kali diulang-ulang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, saya hanya memberikan penjelasan secara penegasan tegas kepada awamun nas, kepada umumnya manusia. Terutama yang belum tahu ya, Kalau yang sudah mantan itu warak gitu. Sudah tahu dan sering. Dan dulu memang juga kita pendoktrin seperti itu ya. Akui tidak akui ya seperti itu, terutama saya. Ya Allah, muka-muka Allah ngampuni itu satu-satu ya. Bahwa ucapan-ucapan pisuan itu kan pisuhan namanya, pisuan. Pisuan itu apa ya? Ya pisuan, misuh. Itu pisuan Jawa Timur dan Cuk. Kalau pisuan Jawa Tengah kan beda. Pisuan Jawa Tengah itu enggak dancuk. Enggak pantas wong Jawa Tengah misuh itu enggak pantas. Enggak patut. Pisuan Jawa Tengah itu biasanya nama-nama hewan itu pantas deh. Nama-nama hewan di kebun binatang atau nama-nama hewan penjaga itu biasanya diucapkan dengan tegas. Ya, itu baru mantap. Wong Jawa Tengah misuh kayak wong Jawa Timur. Ampang. Apa ampang? Ampang itu apa? Ya enggak prioni lah pisuannya. Enggak prioni. Enggak berwibawa pisuannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, sebenarnya ucapan-ucapan pisuan seperti itu, ucapan-ucapan kotor itu pun bukan serta-merta atas beliau, bukan. Artinya sudah terdidik seperti itu.
Jadi kalau sampai kita dengar, misalnya kita dengar para sesepuh-sesepuh dulu dalam menggembleng kita itu kan bahasanya kalau misui itu, kalau mengatakan kotor kepada orang selain golongannya kan dancuk jaran sak kusir-kusir itu. Dancuk jaran sak kusir-kusir. Mohon maaf, saya ini hanya menirukan saja ya. Itu dulu ya. Entah sampai kapan Allahu alam, saya nggak tahu apakah ucapan seperti ini akan dilestarikan sampai ila yaumil qiyamah sebagaimana jargonnya, Allahu alam. Masa ucapan dancuk sampai ila yaumil qiyamah kan ya lucu men ya. Ini yang pasti kita akan tanamkan, kita akan beritahu kepada orang-orang awam bahwa seperti itu. Awam kepada jokam, saya katakan bukan awam bodoh ilmu, tapi awam kepada jokam itu, bahwa mereka seperti itu dan tidak jarang dari ucapan-ucapan video-video yang lain seperti itu. Itulah perlakuan mereka aslinya terhadap kita para mantan dan apalagi para orang-orang yang belum pernah ngicipi hidayah, belum pernah mengicipi hidayah pada hidayah menurut juga. Ma'asyal muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Para jogam seharusnya berpikir, yang menyimak video ini supaya berpikir. Adakah cara-cara dakwah Nabi mengucapkan ucapan kotor kepada kaum muslimin? Kepada kaum non-muslimin aja kita nggak pernah mendengar hadis-hadis ucapan-ucapan kotor yang dilontarkan para nabi, para sahabat, para ulama-ulama dulu. Enggak. Bil mau'idotil hasanah, dengan mau'idoh hasanah. Kalau yang direkaman tadi kan mau'idoh sajiat. Mau'idoh sajiat, ucapan-ucapan jelek. Perintah-perintah, nasihat-nasihat yang jelek. Nah, ini sebenarnya hanya kepanikan. Hanya panik. Panik karena banyaknya yang hijrah, banyaknya yang mengintip ribat akhlak salim, banyaknya yang menonton channel-channelnya para alumni atau para mantan. Akhirnya kepanikan itu dituangkan dengan ucapan-ucapan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Insyaallah demikian. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر